Oke, semangat, kreatif, menyenangkan. Ya, saya Bu Lisa dari SD Melaten 2. dari Melaten 2. Ini dari SD Kali 2. Umi dari SD Kali 2. Kita ingin menyampaikan hasil dari pengamatan video untuk tujuan pembelajarannya membangun keterhubungan antara angka dengan simbolnya. Jadi anak itu tadi seperti ada arahan untuk menunjuk angka, terus bisa memegang angka tersebut. Anak dapat memegang simbol sesuai angka yang disebutkan. Kegiatan pembelajaran berlomba memegang simbol yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk pertanyaan pembelajaran ini termasuk efektif ya, karena anak menghafalkan asosiasi antara angka dengan simbol dan bisa merekam ke memori mereka ya. Menurut saya untuk pembelajaran menurut saya sangat menyenangkan, jadi nggak bikin boring ya, karena anak diajak gerak ya, tidak bikin bosan juga, diajak gerak untuk bermain, menerapkan permainan seperti pada video yang telah ditayangkan tadi ya. Terima kasih, demikian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangannya dong. Juas tenan deh. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Ini adalah tujuan pembelajaran berdasarkan video yang jenengan amati tadi, yang disampaikan oleh kelompok 5 ya. Kelompok 5 tadi sudah simpel, jos ya. Tujuan pembelajarannya yaitu membangun keterhubungan antara angka dengan simbolnya ya. Membangun keterhubungan antara angka dengan simbolnya. Kemudian indikator ketercapaiannya. Anak dapat memegang simbol yang sesuai dengan angka yang disebut. Gurunya tadi, ayo coba carikan angka 5. Nah, cepet-cepetan cari angka 5. Anak semuanya mampu mencari angka 5. Kemudian kegiatan pembelajarannya berlomba memegang simbol angka yang disebut. Semuanya anak berlomba, jadi tidak ada yang diam tadi dalam video tadi. Semuanya lari ya, lari berlomba cepet-cepetan menempelkan di papan tulis apa yang disebut oleh gurunya tadi. Coba sebutkan angka 5, cepet-cepetan nempelkan ke papan tulis. Apakah pembelajaran tersebut efektif? Efektif ya, karena anak lebih cepat menghafal asosiasi antara angka dengan simbol. Kemudian apakah pembelajaran tersebut menyenangkan? Ya, menyenangkan karena anak diajak untuk bergerak ya. Usia PAUD itu kan sukanya bergerak, tidak suka dibatasi, jadi bergerak lari kemana saja yang dia inginkan. Anak diajak untuk bermain, menerapkan permainan seperti dalam video tadi ya. Ini bisa jadi inspirasi kita nanti untuk pembelajaran. Yang ini kita skip aja ya videonya. Nah, ini metode interaktif dan membangun keterhubungan. Mari kita lihat tujuan pembelajaran anak
mengenal simbol angka. Ada kegiatan pembelajaran A dan kegiatan pembelajaran B. Ya, jenengan bisa melihat di sini yang A, pendidik menjelaskan bilangan pada anak-anak menggunakan poster angka seperti yang tertera di situ. Anak diminta menghafalkan simbol angka yang diajarkan oleh guru. Kemudian kegiatan pembelajaran yang B, pendidik mengatur anak berpasang-pasangan. Ya, diatur berpasang-pasangan. Lalu meminta mereka mencari simbol-simbol angka yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya di buku, di kalender, atau di plat motor gurunya yang bawa sepeda motor. Itu disuruh mencari tapi secara berpasangan. Kemudian anak dapat menyebutkan simbol angka yang diketahui maupun menanyakan simbol angka yang tidak diketahui pada pasangannya atau pada pendidik. Misalnya ini berpasangan, yang satu sudah bisa, yang satu belum. Bisa menanyakan kepada pasangannya yang sudah bisa. Ya. Pembahasannya, kedua kegiatan pembelajaran tersebut sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tadi yang pembelajaran A dan B, keduanya sama-sama dapat membangun kemampuan pengenalan bilangan pada anak. Namun kegiatan yang A membutuhkan anak hanya duduk diam saja dan mendengarkan penjelasan guru. Hal ini tidak atau kurang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Bocah nekon meneng buhay kan gak kerasan gitu. Anak dapat merasa bosan dan akhirnya tidak mempelajari simbol angka. Akan tetapi sebaliknya pada kegiatan pembelajaran yang B, memberi kesempatan anak aktif, ya, disuruh berpasangan tadi, memberi kesempatan anak mengeksplor, ya, lingkungan dan memantik rasa ingin tahu tentang simbol angka yang ada di lingkungan. Kegiatan tersebut memberi kesempatan anak berinteraksi dengan teman sebaya maupun dengan gurunya. Ya, yang yang lebih menyenangkan adalah tadi yang berpasang-pasangan. Nah, ini adalah asesmen tidak berupa testing atau ulangan atau ujian. Berikut merupakan ilustrasi dari asesmen yang dilakukan di SD kelas awal. Menurut Anda, apa ada yang salah dari asesmen tersebut? Kira-kira yang salah yang mana ini? Yang nomor berapa kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Kenapa? Nomor 7. Nomor 7, hidup rukun di sekolah diwujudkan dengan kerja bakti, mencela, berkelahi. Kenapa demikian, Bu? Kita lihat bahasanya, ya. Nah,
terlihat dari instruksi soal di awal dan soal diberikan penuh dengan huruf dan kalimat sehingga mengasumsi anak yang mengerjakan soal tersebut harus sudah bisa baca tulis. Ini sebenarnya tidak dibolehkan membuat tes pilihan ganda. Nah, ini yang nomor 1, menghargai perbedaan. Hidup saling menghargai perbedaan berarti hidup teratur, hidup rukun, hidup jujur. Yang tadi, soal yang tadi ya saya kembalikan yang tadi. Nah, kemudian yang soal nomor 7, hidup rukun di sekolah diwujudkan dengan cara hanya dengan kerja bakti. Nah, apakah dengan cara ini hidup rukun hanya dengan kerja bakti? Kan tidak. Ya. Banyak cara untuk melakukan atau mewujudkan hidup rukun. Ini hasil asesmen yang disampaikan pada orang tua, bukan hanya nilai, melainkan kemampuan anak yang sudah bisa dan belum bisa. Dari hasil laporan tersebut terlihat bahwa yang disampaikan pada laporan hasil belajar tidak hanya berupa nilai, namun disertai informasi tentang apa yang diamati sudah bisa dan apa yang diamati belum bisa. Lanjut, kegiatan pembelajaran selaras dengan tujuan. Agar dapat efektif membangun kemampuan fondasi, kegiatan pembelajaran yang disusun oleh pendidik perlu selaras dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Ya, tujuan pembelajaran kan yang membuat jenengan semua. Itu harus selaras dengan kegiatan pembelajarannya. Memastikan kegiatan pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran menjadi hal yang sangat esensial dan perlu disusun agar pendidik dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dan meningkatkan capaian anak. Kemudian yang kedua, upaya bagi pendidik untuk yakin bahwa kegiatan yang disusun sudah sesuai dan menjawab ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai anak. Yang ketiga, membantu pendidik memastikan setiap aspek perkembangan yang perlu dibina dapat diberikan kepada anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Ini ada catatan yang perlu diperhatikan. Bentuk sebuah RPP atau modul ajar, panjang pendeknya dokumen tergantung dari cara pendidik menyusun setiap komponen perencanaan pembelajaran yang saling mendukung kegiatan pembelajaran atau kerincian informasi yang diberikan. Diskusi lagi. Ada CP Bahasa Indonesia,
Elemennya berbicara dan mempresentasikan, yaitu peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Tujuan pembelajarannya, anak mengomunikasikan ide dan gagasannya. Kemudian kegiatan pembelajarannya, pendidik membacakan buku cerita bergambar untuk peserta didik. Pertanyaannya, apakah kegiatan pembelajaran tersebut selaras dan dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran? Bagaimana? Selaras apa betul? Ya, tidak. Ada yang tidak, ada yang ya. Yang selaras ngacung. Yang tidak selaras ngacung. Kok kayaknya sing ngacung kabeh. Jawabannya tidak, ya. Kegiatan pembelajaran tidak selaras dan tidak dapat mendukung tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ini tujuan pembelajarannya, anak mengomunikasikan ide dan gagasannya. Alasannya, mendengarkan pembacaan buku cerita tidak sepenuhnya memberi kesempatan pada anak untuk mengungkapkan ide dan gagasannya. Ini alasannya. Skip ya, sama ini. Skip ya Pak ini. Sama. Ya, kesimpulan, ya. Saat merancang kegiatan pembelajaran, kita perlu cek kembali apakah saat melakukan kegiatan ini tujuan pembelajaran akan tercapai. Kita cek kembali. Kemudian yang kedua, dari kegiatan tadi kita juga melihat bahwa membangun kemampuan fondasi dapat dilanjutkan oleh guru SD kelas awal, ya, dari PAUD dilanjutkan guru SD kelas awal, kelas fase A, kelas 1 dan 2, karena usia dini tadi atau usia PAUD tadi dimulai dari umur 0 sampai 8 tahun. Analisa studi kasus. Di titik ini Anda sudah mendapatkan penguatan tentang yang pertama, proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Yang kedua, keselarasan kegiatan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mari kita dalami bagaimana strategi dalam merancang pembelajaran yang bermakna melalui contoh kasus berikut. Ini ada kasus di sekolah SD Tunas Jaya, ya. Jumlah peserta didiknya 25. Mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Pak yang lain. Ya ini di SD Sekolah Dasar Gogo, ya, pendidikan Pancasila. Elemennya Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mempraktekkan dan mentaati aturan di lingkungan keluarga dan sekolah.
Kegiatan pembelajarannya ada 2 di sini. Guru menjelaskan tentang manfaat dari peraturan dan perlunya memahami peraturan dengan menggunakan PPT, poin-poin seperti ini. Kemudian guru meminta murid menuliskannya di buku catatan masing-masing. Nah, selain melalui pembelajaran, tujuan pembelajaran ini juga dibina melalui